Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertegar hati seperti di Meribah, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri. Sebab bagiku itu suatu keharusan. Celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditangguhkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku dapat memenangkan orang sebanyak mungkin. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antaramu. Segala-galanya itu kulakukan demi Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kalian bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kalian memperolehnya. Tiap-tiap orang yang mengikuti pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita
untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku berlari bukan tanpa tujuan, dan aku bertinju bukan dengan memukul secara sembarangan. Sebaliknya, aku melatih dan menguasai tubuhku sepenuhnya. Jangan sampai aku sendiri ditolak sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Bahkan burung pipit mendapat tempat, dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang. Tempat mereka menaruh anak-anaknya pada misbah-misbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, Rajaku dan Allahku. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripada-Mu, yang bertolak dengan penuh gairah. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Sebab Tuhan Allah adalah benteng dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikannya dari orang yang hidup dan bercela. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda-Mu, ya Tuhan, adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya. Tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari matamu. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa
memberitakan Injil bukan suatu alasan baginya untuk memegahkan diri. Sebab bagi Rasul Paulus itu suatu keharusan. Dan dia katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Rasul Paulus ingin supaya jemaat di Korintus, tetapi juga kita mesti sadar bahwa memberitakan Injil adalah keharusan bagi kita yang percaya kepada Yesus. Kita yang telah mendengar banyak pengajaran dari Yesus harus memberitakan Injil itu kepada orang lain. Dan dia katakan bahwa celakalah dia kalau dia tidak memberitakan Injil. Ini suatu pernyataan yang sungguh luar biasa. Rasul Paulus ingin supaya Anda dan saya juga mesti menyadari bahwa memberitakan Injil adalah tugas kita. Jadi kita akan merasa bahwa kita celaka jika tidak memberitakan Injil itu. Maka mari kita berlomba-lomba untuk memberitakan Injil kerajaan Allah kepada sesama. Tadi dia katakan bahwa memberitakan Injil ini bukan menurut kehendaknya sendiri, tetapi menurut kehendak Tuhan. Jadi jangan kita memberitakan Injil kemudian kita menuntut upah. Karena bagi Rasul Paulus upah memberitakan Injil adalah supaya ia boleh memberitakan Injil tanpa upah. Walaupun ia tahu bahwa seorang pemberita Injil pasti mendapat, tapi ia tidak tergantung pada upah itu. Ia tidak mau menerima upah itu. Karena kalau ia sudah menerima upahnya di dunia, tentu ia tidak akan mendapat mahkota abadi di dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasih. Melalui bacaan pertama ini, kita semua diajak untuk berlomba-lomba memberitakan Injil kepada siapapun tanpa upah. Karena ini adalah tugas utama kita sebagai murid Yesus. Kita mesti mewartakan Injil setiap saat, di mana saja kita berada, supaya telah kita memperoleh mahkota abadi di dalam kerajaan Bapa di surga. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, penginjil Lukas mengajak kita masing-masing untuk mengoreksi, melihat diri kita sebelum kita melihat kesalahan orang lain. Karena sering terjadi manusia, saya dan Anda, lebih banyak melihat kesalahan saudara kita, orang lain. Padahal kita juga sering melakukan kesalahan. Yesus bertanya, mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu, padahal balok dalam matamu tidak kau lihat?
Lalu Yesus melanjutkan kata-kata amat pedas. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan lumbar itu dari mata saudaramu. Yesus ingin supaya kita masing-masing melihat kesalahan-kesalahan kita, lalu kita memperbaikinya lebih dahulu daripada kita lebih banyak melihat kesalahan-kesalahan orang lain di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, jika selama ini Anda dan saya selalu melihat kesalahan-kesalahan orang lain, kita merasa diri kita orang kudus, lalu akibatnya kita menyombongkan diri, maka mari saat ini kita mengoreksi diri kita. Kita melihat kesalahan-kesalahan yang ada di dalam diri kita, lalu memperbaikinya. Jika kita sudah melakukan ini, maka baiklah juga kita membantu sesama kita untuk memperbaiki hidupnya, hingga akhirnya kita dan mereka setidak-tidaknya menjadi sempurna seperti Yesus yang sangat sempurna di dalam hidup. Bapak Ibu saudara-saudari, semoga Roh Kudus membantu kita masing-masing agar mulai hari ini kita mau melihat kesalahan kita lebih utama. Sekali lagi, supaya kita melihat kesalahan-kesalahan diri kita daripada kita lebih banyak melihat kesalahan yang dilakukan oleh sesama kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk berlomba-lomba memberitakan Injil tanpa upah. Karena itulah tugas utama kami yang Engkau berikan kepada kami masing-masing. Semoga dari hari ke hari kami selalu dan senantiasa memberitakan Injil kepada siapapun, dan juga berlomba-lomba berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun, supaya kelak kami memperoleh mahkota abadi di dalam kerajaan surga. Kami juga mohon kepadamu ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam diri setiap kami, agar kami mau melihat kesalahan-kesalahan kami dan mau memperbaikinya sebelum kami melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Karena biasanya yang kami lakukan, kami selalu melihat kesalahan orang lain daripada melihat kesalahan kami. Bapa yang Maha Baik, hamba juga berdoa bagi semua orang yang mencintai Dikau. Semoga Engkau memberkati mereka masing-masing agar selalu sehat. Semoga Engkau juga memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka agar berjalan dengan baik, serta memberkati usaha-usaha bisnis mereka sehingga usahanya berkembang dan menghasilkan rezeki yang berlimpah, hingga mereka hidup di dalam kelimpahan berkat-Mu dan terus-menerus
mewartakan Injil kepada sesama. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh